Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adinda Felinda di Adin's Journey. Oke teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa untuk tonton video ini terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, share, like, serta komen ya. Karena di video ini akan membahas seputar kehidupan saya ya, kehidupan saya selama ada di Jepang. Gimana sih saya ngapain aja dan bagaimana sih Jepang itu gitu ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk terus support saya ya. Karena dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat membantu saya untuk agar lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat. Oke. Jadi sekarang kebetulan saya libur hari Sabtu ya. Dan udah lama banget nggak bikin video lagi, sekitar berapa ya? 3 minggu yang lalu, yang artian 21 hari yang lalu ya. Dan di 21 hari yang lalu saya membahas tentang 2 video ya yang saya upload. Yang pertama adalah tentang virus corona yang baru-baru kemarin ini datang di Jepang. Dan yang kedua adalah tentang badai salju ya. Oke. Untuk saat ini saya mau membahas lagi tentang corona ya. Corona yang benar-benar nge-hot beritanya, yang benar-benar bikin umat manusia kewalahan ya. Jadi untuk itu saya akan membahas tentang corona yang ada di Kushiro ya, dampak corona yang ada di Kushiro tempat saya bekerja saat ini. Oke teman-teman sekalian, jadi saya saat ini ada di Jepang, tepatnya di Hokkaido, Kushiro, kota kecilnya. Jadi Jepang itu luas ya, nggak cuma satu Tokyo aja gitu ya. Berhubung hampir menyeluruh ya virus corona ini, traveling gitu ceritanya ya, dia jalan-jalan dari Cina, kemudian ke Korea, kemudian ke Eropa, dan sampai ke Jepang, dan akhirnya sampai ke Indonesia, negara tercinta kita. Oke, kembali lagi ke Kushiro nih. Jadi alhamdulillah berangsur-angsur ya, mulai membaik kalau di Kushiro sendiri ya. Tapi beda cerita ya penanganannya kalau di Tokyo ya, kota besar di Jepang gitu kan. Karena kota paling sibuk di Jepang, jadi lebih ketat gitu ya. Jadi kemarin ada instruksi baru gitu ya, ada arahan baru dari pemerintah Jepang, khususnya di Tokyo ya teman-teman, bahwa visa-visa dari Indonesia itu di cancel ya, ditiadakan. Jadi nggak ada perpanjangan visa ataupun lain sebagainya. Jadi bagi para pendatang dari luar negeri, ada beberapa negara memang dilarang masuk seperti Iran ya, dan Italia dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan khusus dari Indonesia, turis dari Indonesia itu ada isolasi selama 14 hari yang tempatnya udah disediakan ya kalau nggak salah dari negara Jepang, dari pemerintahan Jepang. Dan untuk orang Jepangnya sendiri tentu juga udah difasilitasi ya. So bagi para pelancong dari luar atau turis dari luar, atau bahkan orang Jepangnya sendiri yang baru datang dari luar, itu dilarang untuk menggunakan transportasi umum. Jadi emang benar-benar diisolasi selama 14 hari ya. Oke, kembali lagi ke Kushiro. Jadi teman-teman sekalian, sebelumnya kan saya udah jelasin tentang dampak corona ini, gimana sih dampaknya gitu ya. Karena saya bekerja di sektor perhotelan, saya bekerja di bidang perhotelan, sangat-sangat kelihatan banget imbas dari corona ini gitu. Dari yang tadinya rame, pengunjung rame, tamu datang bermalam, stay di hotel gitu ya. Dan bener-bener lebih dari setengah ya, nggak sampailah setengah, itu bener-bener nggak ada. Hingga akhirnya karyawan-karyawan hotel juga diliburkan untuk bekerja. Dan alhamdulillah saya nggak diliburkan ya. Kalau misalnya saya diliburkan, wah saya mau makan pakai apa di Jepang ini gitu kan, nggak ada uang gitu ya. Jadi memang kelihatan banget dampaknya dari yang para pekerja yang diliburkan, tamu yang nggak ada, bener-bener sepi gitu ya. Dan akhirnya sekarang udah 21 hari berlalu ya dari saya upload video ini. Alhamdulillah mulai membaik. Kushiro ya udah mulai membaik, tamu-tamu
hotel sudah mulai berdatangan kembali dan aktivitas udah mulai kembali normal, walaupun belum seperti awal-awal sebelum adanya corona gitu ya. Tapi alhamdulillah setidaknya udah ada kemajuan yang lebih baik lagi gitu. Jadi ya yang tadinya sepi, yang tadinya turun pendapatan hotel gitu ya, dan sekarang udah mulai berdatangan para pekerja seperti yang kan kebanyakan kalau di Kushiro ini orang-orang luar ya, orang-orang luar apa ya, masih orang Jepang cuman dari kota luar gitu ya, dari luar Kushiro untuk meeting. Dan memang kebetulan hotel tempat saya bekerja ini adalah memang untuk orang-orang kantoran gitu ya, untuk orang-orang yang cuman sebentar aja gitu, cuman sehari atau berapa hari, dan juga cukup lama juga tinggal di hotel gitu dalam jangka waktu 3 bulan sampai berbulan-bulan juga ada gitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah berjalan lancar, udah mulai kembali normal lagi, dan semoga cepatlah berlalu ya virus corona yang ada di dunia ya. Dan untuk sektor apa ya, dari tadi hotel dan sekarang ke perekonomiannya. Kalau misalkan teman-teman sering mengikuti berita di media apa ya, media massa ya, seperti televisi atau Facebook, Instagram, internet lah pokoknya ya, itu banyak banget yang dibahas tentang perkembangan gimana dampak corona dan bla 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 di setiap mancanegara ya. Karena ini khususnya di Jepang, jadi kelihatan banget gitu ya kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat Jepang ya. Pemerintah Jepang juga udah kebukaan ya, memang selalu transparan terhadap masyarakat gitu ya, sampai adanya bantuan dari pemerintah untuk penangguhan bayaran listrik dan lain sebagainya. Jadi saya berharap sih dengan mulai normal kembali, mulai berangsur-angsur membaik, semoga badai ini, pandemik ini segera berakhir gitu ya. Dan well, sekarang kita lanjut ke corona yang ada di Indonesia. Sempet kaget ya, akhirnya negara tercinta juga kena dampak dari corona. Akhirnya coronanya traveling ke Indonesia gitu ya. Astagfirullah gitu ya. Jalan-jalan ke Indonesia, akhirnya berjatuhan korban, sampai juga para dokternya ya, kemarin ada 8 dokter ya, pahlawan tanpa tanda jasa ya berarti itu ya. Pahlawan yang sangat-sangat berjasa lah intinya ya. Pahlawan sangat berjasa bagi kita semua, bagi orang-orang Indonesia yang akhirnya berguguran gitu kan, 8 orang meninggal, dan itu sangat-sangat bikin sedih melihat beritanya gitu ya. Ada yang dokter yang baru punya anak masih kecil-kecil atau bagaimana gitu kan. Benar-benar pengorbanannya sangat luar biasa. Yang tadinya ada lelucon, elah orang Indonesia mah kebal sama corona gitu kan. Ya terkadang kata-kata yang arogan, kata-kata angkuh, sombong, congkak gitu kan, akhirnya kemakan sendirilah. Ketika coronanya datang, benar-benar datang menjadi cobaan di Indonesia, akhirnya pada diem. Ketika sudah ada himbauan dari pemerintah untuk tidak keluar rumah, masih aja santuy gitu ya. It's okay kalau kalian, misalkan teman-teman di luar sana nggak takut sama corona, ya nggak masalah, nggak ada masalah sama sekali ya. Kecuali kalau misalkan teman-teman kena corona dan nggak ada efek, nggak ada apa ya, berkesinambungan dengan orang lain, nggak ada efeknya buat orang lain, nggak apa-apa. Kalau misalkan meninggal sendiri, terus kalau misalkan meninggal sendiri ya nggak masalah gitu, tapi kan teman-teman bisa menularkan virus tersebut ke orang lain gitu kan. Apa salahnya sih stay at home gitu kan, tetap berdiam diri dulu di rumah sesuai arahan pemerintah, anjuran pemerintah. Coba deh kita belajar dari negara-negara lain yang seperti Italia gitu kan, kemudian Jepang, kemudian Korea, Cina gitu kan, mengisolasi diri di rumah gitu agar memutus mata rantai ya, biar nggak menular ke yang lain gitu. Tapi ketika melihat realitanya gitu kan, realitanya di Instagram masih aja ada yang ngeyel gitu kan, tetap nongkrong, tetap santai-santai di luar gitu kan. Ayolah men gitu kan, ayolah teman-teman gitu,
kita sama-sama saling bahu-membahu dengan saling menolong gitu ya, dengan tidak keluar keluyuran gitu kan. Nggak lama kok, kita cuma disuruh rebahan doang. Bagi generasi seperti kita yang suka rebahan, ya udah ini saatnya gitu kan. Saatnya kita bobo santai, makan, tidur, sholat, mandi dan sebagainya cuma di rumah gitu kan. Nggak harus capek bajak sawah atau apa gimana, enggak gitu kan, cuma disuruh rebahan aja sama pemerintah kok gitu kan. Produktifnya ya udah di rumah gitu. Ya nggak berarti kalau misalkan teman-teman yang mikirnya udah capek rebahan gitu. Lah kemarin pas kerja gila men, gue capek nih, gue pengen rebahan. Nah sekarang waktunya ketika udah diimbau untuk pemerintah udah stay at home gitu kan. Kenapa sih nggak dimanfaatin gitu kan? Kita kalau misalkan udah sibuk lagi pasti kangen sama yang namanya rebahan gitu kan. Jadi untuk itu buat teman-teman, yuk saling membantu, jangan pada keluar-keluar lagi, jangan pada bandel lah, jangan pada ngeyel gitu kan. Semoga dengan demikian cepatlah ujian corona ini segera berlalu dan kita bisa bernafas lega kembali tanpa adanya worry ke sesama teman gitu kan. Kalau sekarang mah ada yang datang aja, nggak ada yang namanya jabat tangan, boro-boro gitu kan, kayaknya orang datang deg-degan gitu, corona nggak ya gitu kan. Jadi semoga cepat berakhir, nggak ada lagi sekat di antara kita, udah kayak LDR-an jadinya gitu kan, padahal deket gitu kan, tapi ada jarak, ada space di antara kita gitu. Yang LDR berkilo-kilometer aja sakitnya kayak gitu, nggak asik men gitu kan. Jadi buat teman-teman sekalian, yuk saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, dan jangan lupa nih, kaget sih buat teman-teman yang tiba-tiba jadi reseller dadakan masker, hand sanitizer, apa sih itu. Dan ayo dong, kalau misalkan bisa harga murah ya harga murah aja gitu kan, sumbangin gitu kan. Dan jangan dimahal-mahalin lah maskernya gitu kan, sedih gitu kan lihat postingan teman-teman nih yang mau bla bla bla, oh my god harganya malah dimahalin. Yang buat teman-teman selagi yang bisa bersedekah, sumbangan, oke, kalau misalkan nggak masker mungkin bahan pokok makanan lainnya boleh gitu kan. Lagi kan kemarin katanya ada lockdown gitu ya. Ya udah kita beli sembako terus dibagikan ke orang-orang sekitar. Ayo kita saling bantu-membantu gitu kan, buat para Kenshu nih ya, Kenshu-sei yang di Jepang, alhamdulillah kan rezekinya lumayan gitu kan. Yuk sumbangin ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Kita juga mensupport dana juga dari Jepang gitu ya. Dan buat teman-teman, jangan egois satu sama lain gitu kan. Di saat memang seperti ini yang bakal kelihatan tabiat manusia tuh kayak gimana gitu ya. Jadi semoga ujian ini segera berakhir dan kita bisa happy-happy lagi, bisa mengobrol secara hangat lagi, bisa rangkul-rangkulan, bisa bercanda-bercandaan dan lain sebagainya. Untuk itu buat para teman-teman, buat para masyarakat Indonesia, Jepang dan lain sebagainya, tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu cuci tangan setelah beraktivitas, dan jangan kalau misalkan habis dari luar jangan langsung tidur dan bla bla, pokoknya tadi jaga kebersihan. Semoga badai ini cepat berlalu dan ujian ini cepat berakhir. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa untuk selalu dukung saya dengan cara subscribe, share, like, serta komen. Dan sampai ketemu lagi di channel selanjutnya, di konten-konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.